Pertempuran di laut adalah sebuah pertempuran yang sangat menegangkan dan tentu saja akan sangat seru untuk dikisahkan. Apalagi pertempuran antara dua kekuatan militer besar dalam Perang Dunia Kedua. Sebuah pertempuran di laut antara Angkatan Laut Amerika melawan Angkatan Laut Nazi Jerman. Kisah dilatar belakangi pada saat Perang Dunia Kedua, di mana saat itu kapal selam Nazi Jerman sudah sangat banyak menghancurkan kapal sekutu yang akan menuju ke Inggris. Dengan banyaknya kehancuran armada dan pasukannya, tentu saja Amerika tidak terima dengan teror Jerman di Samudra Atlantik, sehingga mereka memutuskan untuk melakukan sebuah tindakan guna mencegah teror dari kapal-kapal Jerman tersebut. Baiklah sahabat Sans, tanpa berpanjang penjelasan, langsung saja kita simak kisah pertempurannya dari sebuah film berdasar kisah nyata yang berjudul U-571. Di awal kisah, terlihat sebuah kapal selam milik Jerman yang bernama U-571 dengan sang kapten bernama Gunther Wessner. Mereka sedang melakukan patroli di Samudra Atlantik untuk menghancurkan kapal-kapal sekutu yang sedang konvoi di Samudra Atlantik. Saat itu, mereka sedang meledakkan sebuah kapal, dan setelah ledakan itu, kapal destroyer milik Inggris datang. Sang kapten yang melihat hal itu menjadi panik. Ia langsung memerintahkan krunya untuk mempercepat laju kapal dan menyelam ke dalam lautan untuk menghindari serangan kapal destroyer Inggris. Namun ternyata kapal Inggris itu telah menjatuhkan bom bawah laut anti kapal selam. Akibat serangan itu, membuat kapal selam milik Jerman mengalami kerusakan parah, terutama di bagian mesin, karena bagian itu terbakar cukup parah. Mereka pun tak dapat memperbaiki mesin kapal, karena kru mekanik mereka telah tewas di serangan tadi. Di tengah kepanikan itu, Kapten Wessner memerintahkan anak buahnya untuk menghemat listrik di kapalnya. Lalu, Kapten menyuruh petugas radio untuk mengirim pesan kepada markas di Berlin karena mereka sangat membutuhkan bantuan. Dan kini, kapal selam U-571 sedang terombang-ambing di tengah Laut Atlantik. Kisah kemudian beralih di markas Angkatan Laut Amerika. Saat itu, para prajurit sedang berpesta menikmati malam sebelum mereka mendapatkan cuti yang panjang. Ada seorang letnan yang bernama Tyler terlihat sedang galau, karena saat itu ia telah gagal mendapatkan rekomendasi kenaikan pangkatnya. Saat ia tiba di pesta itu, Letnan Tyler disambut oleh Emmett yang seorang rocker is my life. Maksud kedatangan Tyler adalah ia ingin menemui Kapten Dahlgren di sana. Ia hanya ingin menanyakan kepada Kapten Dahlgren kenapa sang kapten menggagalkan rekomendasi kenaikan pangkatnya, karena ia merasa selama ini telah menjalankan tugas dengan sangat baik. Namun di mata Kapten Dahlgren, Tyler masih belum pantas untuk menjadi seorang kapten. Tyler yang merasa kecewa mencoba untuk menenangkan dirinya. Lalu Tyler didatangi oleh Henry yang merupakan kru kapal S-33 Amerika. Di sana, Henry mencoba menghibur Tyler yang sedang kecewa. Secara tiba-tiba, polisi militer datang dan membubarkan pesta itu. Lalu kemudian, mereka membawa awak kapal dan semua perwira ke sebuah galangan kapal. Di sana, mereka melihat kapal S-33 yang sudah dimodif menyerupai kapal selam U-571 milik Nazi Jerman. Dan mereka akan diberikan misi dadakan yang diwakili oleh Kapten Dahlgren. Ternyata, intelijen Amerika yang bernama Matthew Conan telah berhasil menyadap pesan milik Jerman. Ia pun memberitahu jika sekarang kapal selam U-571 sedang terombang-ambing di tengah lautan dan atasan mereka mengirim S-33 untuk membajak kapal selam milik Jerman itu. Dan karena misi yang cukup mendadak itu, semua awak kapal jadi menunda cuti mereka. Tyler pun protes dengan misi itu dan ia mencoba menanyakan kepada Kapten Dahlgren. Namun, Kapten malah menyarankan agar Tyler tetap fokus pada misi ini. Lalu kemudian Tyler merekrut seorang ahli radio yang pandai berbahasa Jerman, dan ia bernama Bill Wenz. Hirsch yang memang keturunan Jerman menguji seberapa mahir Wenz dalam berbahasa Jerman, dan sepertinya Wenz akan sangat berguna pada misi ini untuk membantu banyak pasukan Amerika.
Setelah kapal selesai dimodifikasi dan semua logistik telah diangkut ke dalam kapal, akhirnya kapal S-33 pun berangkat dan misi mereka pun dimulai. Saat kapal menyelam ke Samudra Atlantik, tetesan air pun menetes membasahi kapal. Mereka pun sangat khawatir dengan kemampuan kapal yang sudah lumayan tua itu. Dalam perjalanan menuju lokasi kapal U-571, mereka sedang berdiskusi, membahas misi yang akan segera mereka jalani. Hirsch pun menjelaskan kalau misi mereka kali ini adalah untuk mendapatkan mesin Enigma di kapal U-571, dan artinya mereka harus membajak kapal milik Jerman tersebut. Sedikit dijelaskan, mesin Enigma adalah mesin komunikasi rahasia milik Jerman, dan jika mereka berhasil mengambil mesin Enigma, maka semua komunikasi dan rencana serangan Jerman akan bisa mereka ketahui, dan pertempuran di Atlantik pun tentu saja akan sangat mudah untuk mereka menangkal. Sementara di kapal U-571 milik Jerman, kini keadaan mereka masih terombang-ambing di tengah lautan. Di dalam, Kapten Wessner dan krunya sedang berusaha memperbaiki mesin kapal yang sudah rusak. Namun sayang, kerusakan itu pun masih belum bisa juga diperbaiki. Tyler dengan wajah penuh cemas melaporkan ke Kapten Dahlgren, dan saat ini mereka sedang ada hambatan arus dalam. Mendengar hal tersebut, Kapten memberitahu Tyler, jika nanti menjadi pemimpin, jangan pernah ragu-ragu dalam mengambil keputusan dan tetap fokus dalam menjalankan tugas. Lalu kapal S-33 Amerika mempercepat laju kapalnya, dan mereka akan menyamar sebagai kapal selam milik Jerman yang akan pura-pura bertugas mengirimkan bantuan. Pada malam harinya, seorang awak kapal melaporkan mereka sudah melihat kapal U-571 milik Jerman. Lalu kemudian, mereka menyiapkan pasukan khusus yang menyamar menjadi tentara Jerman yang akan membajak kapal U-571. Saat segera berangkat, semua awak kapal terlihat sangat cemas karena mereka takut jika penyamaran mereka ketahuan. Di tengah lebatnya badai, Kapten Wessner merasa lega. Ia mengira bahwa bantuan dari Berlin yang ditunggu telah datang, dan semua awak kapal U-571 menyambut mereka dengan senang. Saat pasukan Amerika sudah mulai mendekati kapal, Wessner mencoba berkomunikasi kepada mereka. Hirsch yang keturunan Jerman bukannya menjawab, malah ia nampak takutan. Untungnya, Wen menyela sambutan mereka, dan akhirnya pasukan Jerman tidak curiga. Saat sebagian pasukan Amerika sudah menaiki kapal U-571, mereka pun langsung menyerang dengan serangan dadakan, dan keributan pun terjadi. Kemudian, pasukan Amerika pun memasuki setiap sudut kapal. Conan berhasil menemukan mesin Enigma, sementara Tyler terus menggeledah pasukan Jerman, dan ia berhasil menemukan kode mesin Enigma. Dan akhirnya, pasukan Amerika berhasil menguasai kapal U-571. Sementara tentara Jerman yang masih hidup, mereka dibawa ke kapal S-33 dan akan dijadikan tawanan. Dan kemudian, pasukan Amerika akan meledakkan kapal U-571. Saat mereka akan segera kembali ke kapalnya, secara tiba-tiba sebuah torpedo datang meledakkan kapal S-33, dan rupanya tembakan itu berasal dari kapal Nazi Jerman yang merupakan kapal bantuan dari Berlin. Dan akibat ledakan tersebut membuat Emmet terpental ke tengah lautan, sedangkan Dahlgren juga mengalami luka yang cukup parah. Namun, Kapten Dahlgren malah menolak untuk diselamatkan. Dia memerintahkan Tyler untuk menggantikannya menjadi kapten, dan memerintahkan mereka untuk pergi dengan membawa kapal. Dan akhirnya, kapal S-33 tenggelam. Dan dengan membawa Kapten Dahlgren bersamanya. Tyler yang sekarang menjadi Kapten U-571 memerintahkan mereka semua untuk segera masuk ke dalam kapal dan berusaha membawa kapal menyelam ke dalam lautan.
Namun, saat akan menjalankan kapal, mereka terlihat sangat kesulitan karena semua tombol di kapal itu bertuliskan bahasa Jerman. Wen dan Hirsch membantu semua kru untuk menerjemahkannya, hingga akhirnya mereka semua berhasil menyelam dengan daya baterai yang sangat sedikit. Sedangkan Henry menyiapkan 4 torpedo sekaligus untuk menyerang kapal Nazi. Ketegangan pun terjadi ketika kapal Nazi mengeluarkan 2 torpedo secara bersamaan. Berkat arahan Taylor yang sudah menjadi kapten, mereka berhasil menghindari serangan torpedo dari Nazi Jerman. Lalu Taylor memerintahkan untuk membalas serangan dengan cara mengeluarkan 4 torpedo secara berurutan. Pada awalnya, 2 torpedo mereka meleset. Namun akhirnya, 2 torpedo terakhir mereka mengenai sasaran. Dan dengan telaknya, bisa menghancurkan kapal selam Nazi Jerman. Setelah itu, mereka segera ke atas permukaan untuk menyelamatkan awak S-33 yang masih bisa diselamatkan. Mereka berhasil menemukan Eddie dan juga Kapten Wessner yang mereka jadikan tawanan. Taylor kemudian memerintahkan untuk menuju Land End Inggris, padahal lokasi terdekat dari mereka adalah Perancis, karena saat itu negara Perancis sedang dalam pendudukan Jerman. Di perjalanan, Mazzola merasa sangat heran. Ia bertanya kenapa Taylor yang menjadi kapten yang dulunya pernah ditolak. Henry yang mendengar hal itu sangat marah kepada Mazzola, dan ia memerintahkan Mazzola untuk mematuhi semua perintah dari Taylor. Pada esok harinya, kapal selam muncul di permukaan. Namun sayang, mereka ditemukan oleh pesawat pengintai Jerman. Tapi pesawat itu belum menyadari kalau sekarang kapal U-571 sudah dibajak oleh Amerika. Mazzola pun merasa panik dan khawatir ketahuan, dan ia berusaha untuk menembak pesawat Jerman itu. Namun, Taylor langsung memukulnya. Mazzola memang keras kepala dan tidak mematuhi perintah Taylor, dan ternyata pesawat pengintai itu telah memberitahu lokasi kapal U-571 yang telah rusak. Dan tak lama kemudian, mereka melihat kapal perusak milik Jerman yang sedang mendekat. Sedangkan Wessner yang ditahan berhasil kabur dan mematikan mesin kapal. Mereka yang menyadarinya segera menyuruh Mazzola untuk mengecek ke ruangan mesin. Namun saat Mazzola datang, ia ditembak oleh Kapten Wessner hingga Mazzola meninggal dunia. Lalu, Taylor melihat kapal destroyer Jerman mengirim beberapa awak untuk membantu kapal U-571. Kemudian Taylor memerintahkan pasukannya untuk menembak ruang radio kapal destroyer Jerman agar tentara Jerman tidak melaporkan ke kaptennya mengenai kapal U-571 yang telah jatuh ke tangan Amerika. Setelah melakukan serangan, Taylor berusaha kabur dengan cepat dan membawa kapal U-571 ke dalam lautan. Pasukan Jerman tak tinggal diam begitu saja. Mereka kemudian menjatuhkan bom bawah laut. Lalu tiba-tiba serangan tersebut membuat kapal selam U-571 mengalami kerusakan yang lebih parah. Taylor kemudian mencoba mengecoh kapal Jerman dengan cara membuat kapalnya seolah-olah telah hancur, serta membuang barang-barang dan pasukannya yang telah tewas agar muncul ke permukaan. Tapi sayang, pasukan Jerman tak mudah terkecoh dengan strategi itu. Taylor mencoba menghindari serangan itu dengan memerintahkan awak kemudi membawa kapal itu di kedalaman 200 meter. Kapal pun tak mampu menghadapi tekanan air yang begitu dalam, sehingga kapal pun mengalami kebocoran dan akan segera tenggelam. Dan dengan cepat, semua kru mencoba mengatasi kebocoran. Tapi sialnya, lambung kapal malah mengalami kebocoran lagi. Kemudian mereka melepaskan tangki pemberat dan mereka pun naik kembali. Tapi mereka tidak bisa mengendalikan kapal yang terus
terus melaju ke permukaan. Tyler kemudian menyuruh Trigger untuk memperbaiki masalah di lambung kapal dengan cara menyelam dan menutupi yang telah bocor. Saat sedang memperbaikinya, Trigger malah menemukan kebocoran yang lain, sedangkan ia sangat kesulitan menjangkaunya. Wen pun kemudian mengetahui bahwa kapal destroyer Jerman telah mematikan mesinnya, dan sepertinya pasukan Jerman telah mengira jika kapal U-571 telah tenggelam. Tak berselang lama, Wen mendengar kode Morse yang memberitahu ke kapal destroyer agar menghancurkan kapal U-571 yang telah dibajak oleh pasukan Amerika. Hirsch pun menyadari kalau itu adalah ulah Wessner, lalu kemudian ia segera membunuhnya. Tak lama kemudian, Wen mendengar kalau kapal destroyer mulai menyalakan mesinnya. Melihat kemunculan Trigger, Tyler memintanya menyelam kembali untuk memperbaiki masalah yang belum bisa teratasi demi keselamatan semua kru yang ada di dalam kapal. Trigger mencoba kembali meskipun harus mempertaruhkan nyawanya, sedangkan kapal U-571 tanpa terkendali terus bergerak menuju ke permukaan. Tyler lalu memerintahkan menyalakan mesinnya dan menjalankan kapal dengan kecepatan penuh. Kapal destroyer Jerman yang melihat kemunculan U-571, mereka pun langsung mengeluarkan serangan dahsyat ke kapal U-571. Dan serangan itu mengakibatkan kapal U-571 mengalami kerusakan yang bertambah parah. Trigger pun yang masih menyelam juga tersangkut di dalam air. Sementara kapal destroyer Jerman terus memburu mereka tanpa henti, menyerang mereka dengan membabi buta. Di dalam, dengan susah payah, Trigger berhasil menambal pipanya sebelum ia mati tenggelam. Tyler yang mengetahui hal itu langsung memerintahkan anak buahnya menembakkan torpedo terakhir. Dan akhirnya, mereka bisa menghancurkan dan menenggelamkan kapal destroyer Jerman tersebut. Semua kru merasa senang, termasuk Tyler yang pada saat itu ia tak menyangka bisa keluar dari masalah yang seakan tidak mungkin bisa diselesaikan dan berhasil menjalankan misi sulit ini. Sampai-sampai Henry mengakui kehebatan Tyler dalam memimpin pasukannya di kapal, dan kemudian Tank memberitahu kalau Trigger telah tewas tenggelam sewaktu menambal kebocoran. Tyler pun kemudian memerintahkan semua krunya agar meninggalkan kapal karena kapal mereka sudah rusak parah. Lalu mereka menaiki sebuah perahu kecil dengan membawa sebuah mesin Enigma yang menjadi target pada misi ini. Dan di laut lepas, mereka mendayung perahu kecil itu dan berharap akan segera datangnya bantuan untuk mereka. Dan pada keesokan harinya, pesawat Amerika pun menemukan mereka di tengah laut dan kisah pun berakhir. Begitulah kisah menegangkannya, pertempuran di laut yang dihadapi para pasukan Amerika dalam menghadapi pasukan Jerman. Semoga kalian menyukainya. Terima kasih kepada yang telah menontonnya hingga akhir. Mohon maaf apabila saya banyak kekurangan dalam menceritakan. Sehat dan sukses selalu. Kita ketemu lagi di video kisah sejarah dan peperangan selanjutnya. Dan sampai jumpa.